Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Rahmatika Atif MIP, dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tutuma. Video ini saya buat sebagai bagian daripada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang minat kajian saya, yaitu mata kuliah pemerintahan daerah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang ditujukan kepada mahasiswa semester 3 dengan kode FISIP 129 yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan penyampaian materi dan 2 kali pertemuan yang masing-masingnya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas kajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana pemerintah daerah dalam memperoleh, membagi, dan melaksanakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan publik di daerahnya. Mata kuliah ini juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan otonomi khusus dan daerah istimewa pada daerah tertentu di Indonesia. Kemudian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembangunan serta keuangan daerah, kelembagaan pemerintah daerah, dan integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada lingkup wilayah pesisir dan pedesaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi 4 CPL. CPL pertama adalah pengetahuan 10 atau P10. CPL kedua adalah pengetahuan 13 atau P13. CPL ketiga adalah keterampilan umum 5 atau KU5. Dan terakhir CPL keempat adalah keterampilan khusus 1 atau KK1. Yang mana kesemuanya itu telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Ketua Prodi, Koordinator Mata Kuliah, dan dosen pengembang RPS yang kebetulan saya sendiri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep desentralisasi dan teori dasar tentang pemerintahan daerah. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan kepentingan publik dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya CPMK 3, mahasiswa mampu mengklasifikasi kebijakan dan pelayanan publik dalam tatanan pemerintahan daerah. Dan terakhir CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan permasalahan dan dinamika dalam pelaksanaan otonomi khusus di ranah pemerintahan daerah dan sub pemerintahan lokal yang dibawahinya. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada aplikasi Pintu sebagai sistem informasi bagi mahasiswa selama perkuliahan untuk mendukung pemahaman mereka di kelas nantinya. Materi yang saya sampaikan didukung dengan beberapa media pembelajaran seperti penampilan video kasus, PowerPoint, dan berita dari sumber media massa online lainnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, elaborasi, dan refleksi akhir di penghujung pertemuan kelas. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup evaluasi formatif untuk mengukur proses yang mahasiswa lakukan, seperti kuis sebanyak 5%, tugas individu dan kelompok sebanyak 10%, serta penilaian sikap dan keterampilan sebagai aktivitas partisipasi di kelas sesuai RPS sebanyak 50%. Selanjutnya, evaluasi sumatif sebagai penilaian terakhir meliputi midterm test atau UTS sebanyak 15% dan final test atau UAS sebanyak 20%. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah problem based learning atau case method dengan metode presentasi interaktif dan respon kasus yang dipresentasikan di kelas. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada sekitar 20 sumber buku referensi dan jurnal ilmiah baik itu bereputasi nasional maupun bereputasi internasional.
serta ada beberapa publikasi ilmiah dari saya sendiri. Nah, berikut adalah video proses perkuliahan pada mata kuliah pemerintahan daerah dengan materi pertemuan keempat, yaitu hubungan pusat dan daerah dalam konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Mari kita saksikan sejenak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Pada hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Maka berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masingnya. Berdoa dimulai. Absen terlebih dahulu ya. Afdi Ilahi ada? Hadir semua ya? Nggak ada yang keterangan nggak hadir? Nggak ada semua. Minggu lalu kita kan ada membahas tentang bagaimana konsep pemerintahan itu di era Orde Baru ya, Orde Lama, bahkan dari pergerakan nasional di awal-awal. Tentu kan dengan negara yang masih sangat muda ya, maka struktur pemerintahan ini kan sering berubah-ubah. Artinya kan negara Indonesia ini kan dalam perjalanan menuju proses itu sering mencari bentuk yang bagusnya seperti apa. Maka kita negara Indonesia ini sering dihantam dengan berbagai macam gejolak ya. Era Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai pada saat era reformasi. Itu tentu perubahannya sangat berbeda-beda. Seperti misalnya kalau dulu sebelumnya kan pemerintahan di nasional itu kan hanya sangat sentralisasi ya. Semua itu harus diatur di pusat di Jakarta. Nah, ketika era reformasi berjalan, maka proses itu berubah ya. Hubungan pusat ke daerah itu sudah berbeda. Tidak semuanya itu diatur di Jakarta. Semua itu diserahkan kembali ke daerah masing-masing. Ada yang kenal nggak ini siapa? Siapa? Pak Presiden. Siapa namanya? Pak Prabowo Subianto. Nah, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Dalam hierarki pemerintahan, beliau adalah kepala pemerintahan Republik Indonesia. Artinya mewakili pemerintahan pusat. Pemegang kendali pemerintahan pusat itu ada di tangan presiden. Ini siapa? Gubernur sama bupati ya. Nah, ini adalah pemerintahan juga. Apa yang membedakan antara kiri dengan kanan? Kira-kira apa? Bebas saja. Oke ya, ini pemerintah pusat, ini pemerintah daerah. Nah, ini menggambarkan bahwa negara kita itu negara kesatuan ya. Jadi kalau bicara di minggu lalu kan ada negara federal, ada negara kesatuan, ada unitary system, ada federal system. Nah, Indonesia unitary system, negara kesatuan. Nah, kalau saya mau tanya, dari ketiga presiden, gubernur, bupati ya sampai ke wabub, presiden kemungkinan jumpa nggak kalian? Nggak jumpa. Gimana bisa jumpa presiden? Ya di layar kaca HP aja ya. Nah, kemungkinan ketemu di mana? Di CM Jaya ketemu nggak? Nggak ketemu kan? Nggak. Kalau nih Pak Gubernur ini ketemu nggak kita di Melabuh nih? Nggak. Bisa. Ya tapi circle-nya bukan circle kita mungkin ya. Nah, kalau ini Pak Bupati bisa ketemu? Bisa. Tapi tetap ada protokol yang harus kita tempuh ya. Nah, ini membuktikan bahwa pemerintah itu pada dasarnya dia ada untuk kita ya. Tapi kadang-kadang tidak dekat dengan kita. Maka pemerintah yang sangat sentral, presiden, misalnya dia ingin membuat kebijakan, ya kita mungkin nggak bisa langsung merasakannya. Ya, itu yang dirasakan hanya umum secara nasional. Gubernur buat kebijakan levelnya provinsi. Nah, mungkin kalau kita Aceh Barat bukan ibu kota, ya pasti orang Banda Aceh dulu yang lebih duluan ya. Nah, kemudian baru kita. Nah, kemudian bupati dan wakil bupati gitu juga. Tapi Indonesia yang negara seperti ini, pada realitanya harus menerapkan desentralisasi ya. Jadi dalam hubungan pemerintah daerah dengan pusat, itu ada konsep desentralisasi ya. Kalau minggu lalu kita bicara sentralisasi,
pemusatan kekuasaan pada satu titik ya. Kalau desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan kepada berbagai macam tempat ya atau wilayah. Nah, ini gambaran Indonesia ya dengan ya berbagai macam ragam ya digambarkan di sini. Nah, mengapa kita harus desentralisasi? Kalau Anda melihat dari gambar ini, ada variasi berbeda tidak? Ada. Maka desentralisasi ini menjadi solusi saat ini ya untuk menyelesaikan bagaimana pelayanan publik itu bisa sampai ke level tengah-tengah masyarakat. Nah, karena kan cara pandang orang Aceh tentu berbeda ya dengan cara pandang orang Bali ya. Nah, orang Bali beda lagi dengan orang Papua. Orang Kalimantan beda lagi. Maka untuk menyelesaikan itu ada pelimpahan kewenangan. Artinya ketika desentralisasi ini dilaksanakan, maka harus ada perwakilan pemerintahan yang bisa menjawab segala problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian untuk melihat itu juga ada kemajemukan sosial budaya dan tuntutan demokrasi yang tinggi. Nah, jadi kemajuan sosial budaya ini kan nggak bisa dipahami oleh orang. Orang Jakarta nggak bisa memahami bagaimana sih penyelesaian secara kearifan di Medan misalnya, atau di Aceh, atau di Palembang. Tentu harus diselesaikan dengan lokalisme setempat. Ketika sudah ada desentralisasi, semua orang berpotensi menjadi gubernur ya, bupati, wali kota. Nah, kalau sentralisasi, siapa yang jadi gubernur Aceh? Itu ya orang Jakarta yang ngatur. Nah, akhirnya ini menjadi permasalahan ketika itu. Maka desentralisasi diterapkan. Nah, kalau kita lihat ke belakang sedikit ya, negara kesatuan ya sama negara federal itu berbeda cara pandang ya. Kalau kedaulatan ya, pusat itu memang daerahnya tidak berdaulat, negara kesatuan ya. Ya, kalau negara bagian pasti berdaulat ya, karena dia punya kedaulatan sendiri, namun mereka bergabung jadi federasi. Nah, kalau kita di negara kesatuan, Aceh, Sumatera, dan lain semua itu tidak berdaulat. Dia berada satu kedaulatan Indonesia. Nah, tapi hubungannya sangat subordinatif, artinya antara atasan dan bawahan, bukan setara seperti federal. Kalau di Malaysia kan antara Pahang sama Perlis itu setara, Kuala Lumpur sama Pulau Penang setara. Nah, gitu. Tapi kalau kita tidak seperti itu. Nah, kemandirian daerah tentu sangat terbatas ya. Kenapa? Karena bantuan pusat itu menjadi sumber utama. Kita APBD, APBK menunggu transfer dari Jakarta. Kalau sentralisasi itu mengupayakan keseragaman. Kita ini harus satu one identity gitu, satu kesatuan. Nah, artinya berbagai macam beda, bagaimana caranya kita menemukan satu identitas. Nah, kalau desentralisasi menghargai yang beda-beda. Nah, inilah yang kita kan kalau di Indonesia itu apa istilahnya? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan menghargai perbedaan. Jadi perbedaan itu dianggap sebagai sebuah kekayaan. Nah, kalau kita di unitary system ya, ini ya layanannya murni berbasis diskresi daerah. Artinya ada program-program di pemerintahan Aceh Barat sama pemerintahan Abdiya mungkin itu ada berbeda karena inovasi Bupati Aceh Barat sama inovasi Bupati Nagan Raya itu mungkin berbeda. Kenapa bisa berbeda? Menyesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat dari sini ya secara kekuasaan ya, itu Anda bisa lihat ya dari gambar ini, negara kesatuan memang ada melaksanakan desentralisasi, namun tetap ada absolute affair. Jadi absolute affair ini artinya kontrol sentral itu nggak bisa diberikan kepada daerah. Contoh misalnya defense ya, keamanan, security, pertahanan ya, TNI, tentara, polisi ya, keuangan, keadilan ya, semua itu diatur oleh Jakarta. Nggak ada kan polisi Aceh Barat sama polisi Banda Aceh beda bajunya sama semua kan? Nah, sama. Tentara sama juga kan? Beda ya. Nah, ini artinya semua itu atas kendali ibu kota. Nah, apa yang dilepaskan sebagai desentralisasi? Ya ini, basic service, pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu kan pendidikan, kesehatan, itu diberikan kemudahan atau otonomi kepada daerah agar daerah boleh berinovasi.
Namun ya, karena ini pelayanan dasar, tentu harus must meet service standard. Jadi harus ada standar minimalnya. Misalnya memang daerah mengatur pendidikan, tapi harus ada buat standar minimalnya. Wajib belajar itu berapa tahun? 7 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun ya. Misal datang Aceh Barat, khusus warga Aceh Barat wajib belajar 9 tahun aja. Itu kan di bawah standar minimal. Nah, warga Aceh Barat, Bupati buat keputusan khusus warga Aceh Barat harus S1. Nah, ini kan sudah melampaui standar minimal. Kalau yang lain itu adalah mengikuti potensi di daerah seperti apa, ya. Nah, di luar itu juga sedemikian rupa. Misalnya para wisata ya, Bali memang punya wisata yang bagus. Misalnya kita di Aceh juga ada, tapi potensi itu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Nah, apa tugas pusat? Ya, tugas pusat itu hanya memantau ya, membantu kalau memang pemerintah daerah kewalahan atau tidak bisa diselesaikan ya. Nah, kemudian secara teoritisnya ya, kalau kita melihat desentralisasi ini kan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Artinya apa? Itu antara konsep sentripetal dengan sentrifugal itu sangat berbeda. Sentripetal itu bagaimana yang dulunya sangat terpusat itu diarahkan ke sentrifugal. Jadi dulunya memusat, dia menyebar. Kekuasaan itu dibagi-bagi ya. Ya, dibagi ke daerah. Nah, kalau kita lihat dari sisi teoritisnya, maka desentralisasi itu ada 4 bentuk ya. Bentuk pertama itu dekonsentrasi ya. Ya, yang kedua devolusi, yang ketiga delegasi. Dan keempat tugas pembantuan. Nah, dekonsentrasi ini memang pelimpahan kewenangan kepada daerah, namun sifatnya hanya administratif. Penyerahan kewenangan ke perangkat pusat daerah artinya wewenangnya diserahkan kepada pusat kepada daerah, namun tetap mengikuti mekanisme pusat yang atur. SOP-nya SOP Jakarta, yang laksanakan daerah. Kalau devolusi itu penuh. Nah, seperti tadi layanan dasar ya, pendidikan, kesehatan. Aceh Barat mau buat apa, buatlah. Yang penting bagus. Tapi ada standar minimalnya. Nah, artinya ini boleh berinovasi si daerahnya mau seperti apa. Nah, kalau delegasi itu pelimpahan kewenangan ke badan yang semi otonom. Misalnya ada pemerintah pusat itu mendelegasikan otoritasnya kepada salah satu badan usaha misalnya. Indonesia kayaknya nggak sempat lah untuk berbisnis misalnya. Nggak sempat untuk membuat berbisnis pesawat terbang, maka dibuatlah perusahaan namanya PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menjalankan otoritas negara dalam ranah bisnis penerbangan. Kalau tugas pembantuan, nah ini penugasannya dari pusat ke provinsi ya, tapi semuanya itu ada di Jakarta. Nah, apa tujuannya? Agar efisiensi pelayanan publik ya. Jadi kenapa ada desentralisasi itu? Biar pelayanan itu lebih dekat. Yang kedua, ada pendidikan dan stabilitas politik. Dengan ada desentralisasi itu punya buka ruang. Kita orang Merbo ya, orang Melabuh ya punya peluang ya jadi Bupati Aceh Barat, jadi Gubernur Aceh ya. Nah gitu. Nah yang ketiga, meredam konflik melalui otonomi daerah. Nah, jadi akibat daripada perbedaan kita yang sangat mencolok, sangat kompleks ya, maka akan pola pikir, kebiasaan itu beda-beda. Nah, mungkin kalau kita di Aceh seperti ini agak tabu ya, di Bali boleh-boleh saja. Artinya kekuasaan sudah diberikan, silahkan kelola rumah tangga sendiri sesuai dengan kearifan sendiri. Asal jangan ada upaya untuk deklarasi menjadi negara merdeka. Itu saja. Pak, izin bertanya. Oh ya, Afdi ya namanya. Iya, Pak. Nah, gimana Afdi, menanya apa? Pak, izin bertanya mengenai tentang pemberian kewenangan gitu, Pak. Ya. Kabupaten Aceh Barat ini itu mengetahui ataupun membutuhkan pembangunan SMA ataupun sekolah gitu, Pak kan. Nah, bahkan Aceh Barat ini telah mempunyai lahan untuk pembangunan sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan saya,
mengapa pemerintah kabupaten atau Kabupaten Aceh Barat ini tidak diberikan kewenangan langsung untuk membangun dan mengelola sekolah tersebut. Bukankah Aceh Barat ini telah mengetahui ataupun pemerintah daerah mengetahui kebutuhan di daerahnya tersebut gitu, Pak. Oke, itu betul ya. Kita selaku yang punya pemerintah kabupaten kota, kita kan lebih paham ya daerah kita ya. Misal bupati atau kepala dinas pendidikan. Nah, ini kayaknya Aceh Barat butuh SMA negeri ya. Negeri apa swasta? Negeri lah ya, kalau pemerintah kan. Nah, negeri. Nah, tentu ini harus dibangun. Nah, kami Aceh Barat punya lahan loh di sini. Boleh nggak kami langsung bangun? Nah, tapi kan secara kewenangan ini punya pendidikan SMA. Nah, namun selaku pemerintah daerah berarti kita kehilangan kekuasaan tidak. Pemerintah kota, kabupaten kota itu bisa memberikan lahan tadi misalnya. Atau bisa mengukur misal kami di Aceh Barat hanya 5 SMA negeri. Nah, tentu dengan data demikian, kemudian kita lahan punya banyak. Nah, sebagai dari pemerintah kabupaten kota, kita bisa memaparkan ini kepada pemerintahan tingkat di atasnya. Nah, kenapa demikian? Agar skala yang diatur oleh provinsi kan bisa ingin bangun SMA kan harus turun ke lapangan dulu ya. Ini kan akan memakan banyak waktu. Nah, sehingga kewenangan kita sebagai kabupaten kota membuat ini layak untuk dibangun atau tidak. Misal dengan ada butuh tanah, kami sebagai Kabupaten Aceh Barat menyediakan lahan atau menghibahkan tanah ini ke provinsi. Nah, sehingga segala akses kekuasaan atau keputusan yang dibuat oleh provinsi itu bisa langsung berjalan dengan sendirinya. Nah, artinya mereka bertiga ini satu kesatuan sebenarnya. Tapi hanya saja ketika mode desentralisasi itu diaktifkan ya, akhirnya itu diurus per kota masing-masing. Ya Aceh Barat urus Aceh Barat, Aceh urus Aceh gitu. Ya Abdia urus Abdia. Nah, artinya ini semua dijalankan. Desentralisasi ini enggak semata-mata hanya pembagian kekuasaan, tapi dia tetap ada koordinasi. Agar apa? Pelayanan dari tingkat pusat yang diamanahkan dalam desentralisasi itu terjaga, ya, gitu dia. Enggak hanya penyerahan kewenangan saja, tapi di sini ada wujud koordinasi pelayanan agar senada semua gitu antara Jakarta, Aceh, Banda Aceh sampai ke level mana Urbo misalnya. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Siapa lah Irma namanya? Iya. Gimana Irma? Apa mau ditanya? Izin bertanya Pak. Jadi apakah pembagian kewenangan seperti ini Pak justru bisa memperlambat pelayanan publik? Misalnya nih Pak, ketika masyarakat ini membutuhkan SMA baru nih, tetapi pemerintah kabupaten itu harus menunggu keputusan dari pemerintah Aceh. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan Irma kritis ya. Nah, tapi memang dalam konsep desentralisasi ini bukan melihat kewenangan ya. Artinya ini kan kewenangan kami, ini kewenangan provinsi, kewenangan nasional, enggak seperti itu. Enggak semata-mata demikian, tapi yang ingin dibangun daripada konsep desentralisasi itu adalah kolaborasinya itu. Nah, memang SMA itu menjadi tanggung jawab provinsi ya. Tapi secara kebutuhan, secara aspek lokalitas ya itu tetap itu harus dikolaborasikan dengan kabupaten kota. Nah, artinya pemerintah provinsi memang berwenang di sini, bukan berarti dia langsung mengambil keputusan di level ini, tidak. Tentu ada koordinasi. Gubernur misalnya, boleh nggak nih mau bangun SMA negeri di situ? Oh, kata bupati boleh silakan, tapi tanahnya nggak ada. Nah, kan tentu harus ada koordinasi daripada yang punya wilayah ini. Memang tanggung jawabnya provinsi, tapi itu dicoba kolaborasikan secara kabupaten kota. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kadang-kadang antara eksekutif yang nomor ini sama yang ini itu komunikasinya nggak bagus. Nah, misal katakanlah saja gubernur Aceh itu mungkin dari partai A, yang ini dari partai B, sehingga ada ego politik yang membuat mereka susah untuk membangun kolaborasi itu. Nah, makanya banyak kan partai-partai itu mencoba mensenadakan semua ya, dari kabupaten sampai ke provinsi ya. Alasannya apa? Biar senafas. Apa yang dikatakan presiden diiyakan sampai ke level bawah. Nah, itu tujuan dari partai seperti itu. Tapi kita nggak lagi bahas partai di sini kan, bahas desentralisasi. Nanti di pertemuan
ke berapa, Afdi? Nomor berapa di RPS yang saya bagi kemarin? 5. Nah, berarti besok kita bahas nanti ya lebih dalam tentang itu. Baik, bisa? Terima. Ya, bisa Pak. Oke, baik ya. Saya rasa penjelasan saya ini sudah sampai pada akhir ya. Namun saya untuk mengukur ya, apakah penjelasan saya ini dipahami ya dengan baik oleh Anda semua, saya coba ini bagikan 2 kelompok ya. Ini kelompok apa nih? A ya. A ini kelompok B. Nah, jadi di lembaran yang saya berikan itu ada kasus ya, yang Anda coba baca, pahami ya. Nanti setelah Anda pahami, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang mencoba untuk mengulas sejauh mana Anda memahami kasus tersebut. Nah, jadi metode case method ini kita mengangkat kasus seperti pertanyaan Afdi tadi ya. Di situ pengumuman SMA. Nah, coba didiskusikan dengan teman-teman ya. Apa yang menjadi aktor terlibat, apa yang menjadi intisarinya. Mungkin sekitar 2 menit lagi saya akan menguji Anda semua. Silakan, saya berikan waktu 2 menit. Oke, saya kira sudah selesai waktunya. Nah, ini coba untuk kelompok mana dulu nih? Kelompok A dulu ya. Nah, coba kelompok A hasil diskusinya dipaparkan ya melalui kasus tersebut, apa yang Anda peroleh. Dan coba dibacakan. Siapa ketuanya? Naziri ya? Naziri boleh. Boleh berdiri, boleh duduk. Gimana nyamannya? Baik Pak. Silakan. Menurut dari kelompok kami, isu utama dalam kasus ini adalah pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun kebutuhan pembangunan SMA berasal dari masyarakat di tingkat kabupaten, kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintahan Aceh, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintahan. Yang aktor terlibatnya ada nggak kalian diskusikan di bawah itu? Dari pandangan kami Pak, aktor Oke. yang terlibat dari kasus ini terdiri atas pemerintahan Aceh sebagai pemegang kewenangan pendidikan menengah, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sebagai pihak yang menerima aspirasi masyarakat, masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan, serta pemerintahan pusat sebagai penyusun kebijakan nasional. Oke, ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok A ya. Nah, agar ada pembandingnya kita mintakan kelompok B nih. Kelompok B gimana? Mungkin sebagai perbandingan daripada kelompok A. Baik Pak, kalau misalnya setelah hasil diskusi kami kelompok B, menurut kami masalahnya Pak, pemerintah kabupaten itu tidak diperbolehkan untuk membangun SMA Pak. Dari sisi aktor ada nggak kalian melihat itu? Mungkin yang terlibat Pak hanya pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten. Ya, oke. Nah, jadi ini ada 2 jawaban ya. Nah, jadi jawaban yang kedua ini memang sudah bagus ya. Nah, tapi untuk melihat desentralisasi di level pendidikan, memang itu tidak cukup hanya ini kewenangan kabupaten ya, ini kewenangan provinsi ya, tapi ada wujud kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan. Apalagi pendidikan, kesehatan, itu pelayanan dasar. Kalau ini nggak dikelola dengan bagus ya, maka kan akan berefek fatal ya. Kita kan punya cita-cita ya, Indonesia emas ya. Maka kan harus dibangun dari pendidikan dan kesehatan. Karena kedua aspek ini diserahkan ke daerah, tujuannya apa? Agar langsung. Pendidikan gimana masalahnya? Langsung tertangani. Kesehatan gimana? Langsung tertangani. Nah, itu kan payah harus nunggu menteri lagi, harus nunggu menteri kesehatan lama. Maka butuh desentralisasi biar pemerintahan itu lebih dekat dengan rakyat, jadi bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan rakyat. Harapannya demikian. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik pada mata kuliah ini, khususnya di materi desentralisasi, ini adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi yang dulunya ada sentralisasi, ini ada desentralisasi rupanya. Yang mana pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Untuk apa? Untuk daerah itu bisa mengelola rumah tangganya sendiri. Sehingga pemerintah itu lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat semua masalahnya bisa teratasi dengan baik. Jadi tidak ada gap antara masyarakat dengan pemerintah. Semua terselesaikan dan bisa diambil tindakan lebih cepat. Itu tujuan daripada desentralisasi. Saya kira demikian, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa pelajari tentang partai politik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.